Baik, hari ini kita akan membahas Excel Axiata Tbk dengan kode saham EXCL. Jadi PT XL Axiata Terbuka itu merupakan perusahaan telekomunikasi yang bergerak dalam penyediaan layanan telepon seluler dan menawarkan berbagai jenis produk dan layanan telekomunikasi seperti layanan pesan suara maupun pesan singkat. Kemudian data dan layanan telekomunikasi seluler bernilai tambah lainnya. Selain itu, perusahaan juga menyediakan saluran sewa, itu sewa menara telekomunikasi, penyediaan layanan internet, dan layanan roaming nasional. EXCL sendiri pada hari perdagangan Kamis 29 April 2021 itu memiliki rentang harga di 2050 sampai 2120 rupiah. Dibuka di harga 2050 dan ditutup di harga 2090 atau naik 40 poin atau 1,95%. Total transaksinya sendiri itu sebesar 54,41 miliar dengan price earning ratio itu sebesar 17,48 kali. Dan market kapital dari XL Axiata Terbuka adalah 22,41 triliun. Jika dilihat dari price volume frekuensi itu, maka transaksi yang paling banyak terjadi di hari Kamis 29 April 2021 adalah di harga 2090 dengan volume sebesar 97.709 lot dengan transaksi sebanyak 1.746 kali transaksi. Excel sendiri secara bid offer saat penutupan pada pasar terakhir hari ini itu dapat dilihat bid volume itu lebih kecil dari offer volume, di mana volume daripada bid itu sebanyak 79.436 lot dengan offer volume itu sebesar 81.773 lot, di mana tampak ada volume bid lumayan besar di harga 2090 sebanyak 29.030 lot dan volume offer itu terbesar itu di harga Rp2.100 sebanyak 48.963 lot. Excel jika dilihat dari pergerakan harganya beberapa hari ini dapat dilihat di mana pada penutupan pasar kemarin itu naik sebesar 30 poin atau 1,49% dan pada penutupan 2 hari sebelumnya itu turun sebesar 10 poin atau 0,49%. Rentang harga XL Axiata sendiri itu selama 1 bulan terakhir memiliki rentang harga antara 2010 sampai 2240, sehingga kalau dibandingkan dengan harga Excel saat ini sebesar 2090 maka dapat dikatakan cukup murah karena sudah berada di bawah harga rata-rata selama 1 bulan terakhir. Kalau kita lihat rentang harga XL Axiata 3 bulan terakhir, maka XL itu memiliki harga terendah di 2010 dengan harga tertingginya di 2450. Sedangkan untuk harga dalam 1 tahun itu XL harga terendahnya ada di 1895 dan harga tertingginya di 3070. Investor asing tanpa melakukan net foreign sale itu di saham XL Axiata sebesar 5,07 miliar pada perdagangan Kamis hari ini. Sedangkan selama 1 bulan terakhir investor asing melakukan net sale itu sebesar 79,38 miliar dan kalau kita lihat sejak awal tahun itu investor asing tanpa melakukan net sale sebesar 255,71 miliar rupiah di saham yang dimiliki oleh XL Axiata Terbuka. Secara finansial, jika kita melihat income statement dari Excel, itu secara quarterly tampak net income-nya. Jika kita perbandingkan antara quarter to quarter 1, itu tampak penurunan yang signifikan. Jadi bisa dilihat dari grafik batang yang warna biru. Sedangkan net profit margin-nya tampak ada sedikit peningkatan jika dibandingkan antara Q4 2020 dengan Q1 2021. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan Q1 2020 itu tampak sangat jauh menurun. Jika kita beralih ke balance sheet itu tampak ekuitas dari Excel itu nampak stagnan, kemudian asetnya itu juga sedikit menurun akibat ada penjualan beberapa tower yang dimiliki mereka.
Kemudian debt equity ratio itu terlihat mengalami penguatan di mana equity-nya lebih besar dari liability-nya. Excel Axiata secara sektoral itu masuk ke sektor infrastruktur dengan subsektor telecommunication. Itu melantai di pasar modal Indonesia sejak 29 September 2005 dengan pemilik saham terbesarnya adalah Axiata Investment itu dengan total kepemilikan sebesar 66,25%. Sedangkan masyarakat itu memiliki sebesar 33,34% dari keseluruhan saham yang ada. Komisaris utama dari XL Axiata adalah Dr. Muhammad Chatib Basri dan direktur utamanya adalah Dian Siswarini. Selanjutnya kita berpindah ke key statistik dari XL Axiata terbuka. Jika kita lihat dari earning per share-nya itu maka EPS dari XL Axiata itu tampak meningkat jika dilihat secara yearly, akan tetapi jika dilihat dari Q1 ke Q1 itu tampak itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Kemudian jika kita bahas tentang fundamental dari XL, maka XL melakukan penjualan atau sales itu sebesar 6,25 triliun dengan asetnya sebesar 65,93 triliun. Liabilitas atau hutang yang dimiliki oleh XL Axiata adalah sebesar 46,46 triliun dengan equity itu senilai 19,47 triliun. Sedangkan net profitnya atau laba bersih dari XL sendiri adalah hanya sebesar 320,51 miliar. Kalau kita lihat book value per share dari XL itu adalah dinilai Rp1815 dan jika kita bandingkan dengan harga XL saat ini di 2090 itu memang menghasilkan valuasi yang sedikit murah bagi XL di mana price book value ratio-nya itu menjadi 1,15 kali dengan price earning ratio-nya atau PER-nya adalah sebanyak 17,48 kali. Jadi berdasarkan data valuasi tersebut itu secara fundamental dapat dikatakan bahwa book value dari XL ini itu bolehlah dikatakan agak sedikit murah. Selanjutnya kita beralih ke profitability dari XL Axiata itu di mana XL itu masih mencatat net profit margin itu hanya sebesar 5,13% dengan return on equity-nya itu juga hanya sebesar 6,60%. Serta return on asset-nya pun itu hanya sebesar 1,96%. Jika dilihat dari persentase profitability yang dimiliki oleh XL, itu maka dapat kita simpulkan secara profitability itu kemampuan XL untuk menghasilkan profit itu masih kurang maksimal karena kalau kita perhatikan itu masih di bawah 10% persentasenya. Kemudian secara likuiditas, debt equity ratio dari XL Axiata adalah sebesar 238,64% dan XL secara quick ratio atau kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu dapat kita lihat itu sebesar hanya 30,59% dari nilai aktiva lancarnya setelah dikurangi persediaan atau singkat katanya quick ratio dari XL Axiata ini kurang baik karena XL itu kalau dilihat tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika berdasarkan pemaparan sebelumnya itu dapat kita simpulkan secara valuasi XL itu dapat dikatakan sedikit murah dan secara profitability kemampuan menghasilkan profitnya kurang maksimal dan jika kita lihat kemampuan XL dalam memenuhi kewajibannya itu juga kita katakan XL itu sedikit kurang sehat sehingga kalau secara general itu dapat kita simpulkan fundamental dari XL Axiata terbuka itu dapat kita golongkan kurang begitu bagus. Sekarang kita beralih ke analisa teknikal di mana kalau kita lihat dari pergerakan moving average itu tampak XL Axiata terbuka itu sedang dalam posisi downtrend secara major itu karena jika dilihat dari posisi candlestick itu yang masih berada di bawah garis moving average 100 dan 50 akan tetapi secara minor itu harga itu tampak sudah berada di atas garis MA 5, 10 dan 20.
Secara Bollinger Band itu tampak harga sudah berada sedikit di atas garis Bollinger Band middle-nya, dan secara indikator MACD itu tampak grafik histogram itu telah menunjukkan perubahan tren, dan garis MACD itu telah memotong garis signal ke atas yang memberikan informasi bahwa akan terjadinya uptrend, walaupun untuk sementara ini garis MACD dan signal itu belum berada di atas angka 0. Kemudian secara volume, jika kita perhatikan pada penutupan pasar Kamis 29 April 2021, itu hari ini tampak volume perdagangan meningkat lumayan banyak jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya, itu dengan kondisi hijau. Jadi hal ini memberikan informasi kemungkinan harga pada perdagangan besok itu akan melanjutkan pergerakan ke atas. Dari indikator stokastik itu tampak terlihat persentage K itu kembali memotong persentage D itu dengan sudut kemiringan ke atas dan telah berada di atas garis oversold, sehingga memberikan signal kemungkinan kuat harga tetap akan bergerak menguat. Dari banda detektor itu di perdagangan Kamis 29 April 2021 itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker itu sedang melakukan big distribution. Jadi ini cukup memberikan signal positif. Kemudian kalau kita lihat selama 1 minggu ini itu dapat dilihat bahwa posisi mereka itu masih netral untuk kegiatan broker, dan jika kita lihat dalam aktivitasnya sendiri dalam 1 minggu itu tampak Semesta Indovest Sekuritas dengan kode broker MG itu sebagai top net buyer-nya, dan Citigroup Sekuritas Indonesia atau CG itu sebagai top net seller-nya. Bagi kami saham XL Axiata Terbuka itu memiliki support pertama di harga 2020 dan support kedua di harga 1980. Sedangkan resisten pertamanya bagi Excel itu berada di 2180 dan resisten keduanya ada di 2240. Dari volume chart itu tampak Excel Axiata Terbuka itu menunjukkan bahwa harga saat ini telah berada di atas volume chart terpanjang dalam 1 bulan, itu di mana volume chart terpanjang 1 bulan itu berada di harga 2090, dan untuk volume chart 3 bulan itu harga sekarang itu tampak berada di bawah volume chart terpanjang, yang mana volume chart terpanjang di hari 3 bulan itu ada di harga 2190, dan untuk volume chart 1 tahun itu harga berada di 2400, sehingga jika kita bandingkan dengan harga sekarang yang di 2090 itu dapat disimpulkan bahwa harga sekarang itu masih bisa dikatakan murah karena sangat jauh berada di bawah volume chart terpanjang. Jadi berdasarkan pemaparan di depan itu dapat disimpulkan bahwa secara teknikal Excel Axiata itu sedang dalam kondisi uptrend untuk jangka pendek kalau dilihat dari indikator MA5, 10 dan 20 serta informasi yang sama juga diberikan oleh indikator MACD, volume maupun stokastik bahwa kondisi sedang uptrend. Akan tetapi untuk volume chart sendiri, untuk volume chart 1 bulan itu harga itu berada di bawah dari harga sekarang, sehingga Excel ini agak sedikit bertentangan antara volume chart dan technical. Kan tetapi untuk volume chart 3 bulan dan 1 tahun itu tampak harga itu berada di bawah volume chart terpanjang. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa support Excel itu berada di antara 2020 sampai 1980 serta resistennya ada di 2180 sampai 2240. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk analisa fundamental, teknikal maupun volume chart dari Excel Axiata Terbuka. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual atau membeli. Jadi di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini itu tidak untuk mengajak cuan mania membeli maupun menjual saham-saham yang kami analisa.
dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi signal saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.